Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction bersama-sama ya. Kita sama-sama mereaction Pak Jokowi turun gunung kampanye di Jawa Tengah, ya kan. Tetapi ada hal yang aneh dan luar biasa menurut aku, ya kan, guys. Pak Jokowi ikut berkampanye di Jawa Tengah ya. PDIP malah kepanasannya, panik gitu ya kan. Masih takut sama Pak Jokowi ya kan. Nah, ini nggak tahu lagi lah apalah komen-komen buzzer-buzzer mereka ya kan daripada PDIP ini ya kan. Oke lah, kita langsung saja lah kita simak video ini. Pak Prabowo dan Jokowi ini saking takutnya PDIP menang di Jawa Tengah, mereka itu sampai turun tangan. Berapa hari yang lalu Ibu Megawati itu ke Jawa Tengah untuk mengingatkan kader-kadernya bahwa kita itu harus menang di Jawa Tengah. Dan berapa hari kemudian Pak Jokowi turun gunung nih untuk mendukung Lutfi Yassin. Dan dia ingin memenangkan Lutfi Yassin di Jawa Tengah. Bahkan Pak Prabowo juga secara terbuka bahwa dia itu dukung Lutfi Yassin. Apalagi kan partainya Pak Prabowo itu mendukung Lutfi Yassin dan mereka yang usung sendiri gitu. Pertarungan politik PDIP melawan Jokowi ini ternyata tidak selesai di Pilpres kemarin ya. Ternyata sampai di Pilkada ya. Yang dulu di Jawa Tengah itu dikenali kandang banteng dan sekarang pun tidak lagi. Bahkan Pilpres kemarin ya, suara PDIP di Jawa Tengah itu turun drastis. Tidak semuanya mendukung PDIP, yaitu karena Jokowi. Suara Ibu Megawati dan Jokowi itu yang paling besar adalah Jokowi. Jokowi itu masih berkuasa di Jawa Tengah dibandingkan Ibu Megawati. Karena masyarakat Jawa Tengah itu menilai bahwa Pak Jokowi ini baik, bahwa Pak Jokowi ini adalah salah satu presiden yang merakyat gitu loh. Apa yang dia dukung pasti didukung oleh masyarakat Jawa Tengah. Nah, ini dia. Ya, kita lihat aja lah ya kan. Survei terakhir Andika unggul tipis, tapi Andika sama PDIP wajib waspada. Jokowi efek itu nyata. Itu Solo sama Purworejo ya sudah dipaku Pak Jokowi. Tak lama lagi kabupaten kota sejateng di Congkel juga nanti menyala Pilgub Jateng ya. Ya, Pilgub Jateng ya. Pak Jokowi sudah turun gunung dan kalian lihat sambutannya kayak gimana ya. Kalau Pak Jokowi sudah turun gunung ya pasti kayak gini ya kan. Jadi banteng panik ya kan ketika Pak Jokowi turun gunung ikut berkampanye ya kan. Aduh, ini pasti menang lah ya Pak Lutfi. Pasti menang. Momen saat Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo turut hadir dalam kampanye calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu 16 November 2024. Jokowi tampak mengenakan kemeja putih, sementara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mengenakan atasan berwarna biru. Ketiganya terlihat mengelilingi kota dengan menggunakan kendaraan jeep terbuka. Mereka mulai pawai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Semakin panik Awalnya, nih ya. ketiganya berjalan kaki untuk menyapa ribuan warga yang telah menunggu di pinggir jalan. Wah. Setelah berjalan sekitar 500 meter, kemudian mereka menaiki jeep terbuka. Meski jarak pawai tak terlalu jauh, namun waktu tempuh pawai tersebut hampir 2 jam karena saking banyaknya warga yang berjubel di sepanjang jalan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga tampak membagi-bagikan kaos. Waduh, keren. Sambutan luar biasa warga Purwokerto ya. Ketemu bapaknya. Bapak Jokowi ya. Bapak. Kalian lihat sendiri lah ya. Kalau Pak Jokowi sudah turun gunung ya, sekarang siapa yang mau bisa larang ya kan? Dia sudah bukan presiden, bebas ya berkampanye siapapun ya. Kampanyekan siapapun bebas ya Pak Jokowi guys. Ini menandakan ya, kita lihat saja lah nanti ya kan. Aku yakin paslon nomor urut 2 ya kalau nggak salah pasti menang Jawa Tengah. Pak Prabowo Subianto
Seorang presiden turun ternyata kemudian kelasnya menjadi jadi juru kampanye. endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, Ya. harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Emang Prabowo lagi Definisi kerja ya? kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan. Panik lah ya. Pak Kumis, Giper takut. Ikut kampanye, saya sebagai pernah menjadi teman, pernah menjadi satu lembaga untuk melayani masyarakat di pemerintahan kota, yaitu hak dari Pak Jokowi. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa beliau selesai ini langkah baiknya lebih istirahat dulu. 10 tahun ngurus rakyat Indonesia yang jumlahnya 280 juta itu kan cukup. Sepertinya presiden yang setelah menjabat paling sibuk untuk ikut kampanye adalah Pak Jokowi ya. Ketika Pak SBY dulu lengser, dia nggak sibuk tuh ikut kampanye kemana-mana. Hari ini Pak Jokowi dengan jelas, kemarin bahkan ada video yang saya dapatkan, beliau ikut Pak Ahmad Lutfi untuk kampanye di Purwokerto di Banyumas. Terus ada salahnya? Tidak salah, semua punya hak politik, tapi alangkah lebih baiknya Pak Jokowi ini sebagai mantan presiden harusnya bisa lebih elegan dalam berpolitik. Ditambah, apakah kemudian ini pertanda bahwa memang Jawa Tengah adalah pertarungan antara Jokowi dan Megawati, sehingga ada kepentingan yang sangat luar biasa untuk memenangkan Jawa Tengah. Karena Pak Jokowi menginvestasikan politik untuk anaknya, seorang wakil presiden yang hari ini menjabat gitu ya, untuk 2029 bisa menjadi presiden. Dan salah satu lumbung suaranya Jawa Tengah. Aduh, Mas Gibran sudah ada suara. Nah, ini kata mereka ya, presiden ngemis minta suara di Jateng ya. Prabowo dan Jokowi takut 2029, Andika Perkasa maju jadi capres. Waduh, Prabowo nggak takut lah ya kan? Nggak takut lah ya, Mas Gibran nggak takut juga. Kalau Pak Ahmad Lutfi dan Gus Tachiasin di Pilkada Jawa Tengah, Respati Ardi dan Astrid Widayani di Pilkada Solo, dan juga Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono di Jakarta, mereka semua dalam posisi menuju kekalahan. Mereka tercecer di survei-survei sehingga mereka butuh bantuan dari luar buat menyelamatkan peluang mereka. Memang wajar kalau kita jadi waspada dan juga agak was-was dengan turun gelanggangnya Pak Jokowi ini. Kita juga mesti was-was dan waspada dengan indikasi adanya permainan aparat dan ASN dalam ajang pilkada kali ini. Negarawan yang turun kelas jadi jurkam. Itu kata mereka ya. Apa kabar Pak Jokowi, presiden ke-7 kita? Pak Jokowi sehat dan baik-baik saja, santai menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah beliau di Sumber, Solo. Lah itu dia, Pak Jokowinya santai tapi pembencinya kok ya masih kemerungsung dan merungsing sampai hari ini. Kalau dipikir-pikir ya kasihan, tapi mau gimana, itu sudah jadi pilihan mereka. Apa saja yang dilakukan Pak Jokowi meski sudah tidak menjabat presiden masih saja digibah dan ditafsir macam-macam. Jasa dan kerja kerasnya buat bangsa dan negara nggak kelihatan. Karena para pembenci itu matanya memang merem. Padahal mereka itu juga suka naik MRT, LRT, bangga lihat kerennya Indonesia sekarang yang tidak kalah hebat dari negara lain. Iya. Tapi giliran disuruh mengakui itu hasil kerja keras dan kepemimpinan siapa, mereka mendadak langsung amnesia. Memang nggak penting juga sih ya.
Tetap aja yang dicari jeleknya, padahal nyaris nggak ada. Kalau toh kelihatannya ada, itu jelas dibuat-buat dan mengada-ada. Contohnya ya seperti sekarang ini. Partai Sakit Hati berkomentar, Pak Jokowi itu negarawan yang turun kelas dan cuma jadi juru kampanye. Dan ini diamini oleh para selebriti medsos yang anti Jokowi seperti Densi. Waktu mendukung Jokowi dulu, Densi pernah yakin usai jadi presiden Pak Jokowi bakal ditarik jadi sekjen PBB. Begitu anti Jokowi, komentarnya itu diralat dengan olok-olok turun kelas jadi jurkam. Memang asoy si Densi ini. Entah kenapa mengolok-olok Pak Jokowi masih gemar dilakukan, bahkan di saat beliau sudah santai menikmati masa pensiun ini. Ya tentu saja karena mau ikut turun ke jalanan untuk teriak adili dan gantung Jokowi nggak mungkin. Jadi akhirnya cuma bisa mengolok-olok dengan komentar receh semacam itu. Olok-olok itu disebabkan oleh datang berbondong-bondongnya para calon kepala daerah yang mau ikut pilkada ke rumah Pak Jokowi di Solo untuk meminta advice, nasihat, atau sekedar pencitraan untuk mendapatkan tuah dari Jokowi efek. Oleh karena Pak Jokowi menerima semuanya dengan tangan terbuka, lalu mulailah para pengolok itu melemparkan komentar, Pak Jokowi sebagai juru kampanye loh. Ya walaupun iya kan nggak apa-apa. Apakah Pak Jokowi memang mengkampanyekan calon-calon kepala daerah itu? Menurut Ngana? Juru kampanye kok mengkampanyekan semuanya. Itu jelas aneh bin ajaib. Jadi dalam hal mengolok-olok pun para pembenci ini tetap nggak masuk akal dan amatiran. Apalagi pakai dikasih embel-embel negarawan turun kelas. Biar seolah-olah komentarnya ini punya kelas gitu. Yo enggak toh masih malah jadi kelihatan kampungan bin norak. Bener-bener gemesin ya ulah para pembenci itu. Makin berulah makin lucu. Dan memang bisanya mereka cuma segitu. Mungkin itu cara mereka mengisi waktu sambil mencari-cari bahan apa ya yang bisa dipakai untuk menyerang dan memojokkan Pak Jokowi, Gibran, Kaesang atau Bobi. Pokoknya sekeluarga itulah. Harusnya Pak Jaya Suprana dari Muri mencatat ini. Ini adalah rekor Muri loh. Satu keluarga yang paling sering dan paling banyak dihujat, dicaci maki dan difitnah. Tapi tetap Wallace santai dan tidak memberi respon yang lebay. Coba kalau keluarga yang lain, ya, tahu kan keluarga siapa? Pasti langsung curhat secara berjilid-jilid ke media. Olok-olok negarawan turun kelas dan jadi jurkam telah melengkapi deretan olok-olok kepada Pak Jokowi yang sudah lumayan banyak. Kalau dibikin list, itu panjang listnya. Dibilang deso, plonga-plongo, bebek lumpuh, dungu, raja Jawa, antek asing, antek aseng, kodok, dan masih banyak lagi. Ya, PKI. Celakanya, semua olok-olok itu malah berbalik ke pengoloknya sendiri. Ya. Yang sekarang ini menjadi seperti mereka olok-olok kan. Mereka lah yang sekarang jadi plonga-plongo. Dicuekin kayak bebek lumpuh dan dungu. Kasihan delu. Kasihan delu. Dari semua kenyataan itu membuat peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu menjadi pas banget. Pas buat menggambarkan para pembenci itu memang suci subeh. Asu siji, asu kabeh. Ya, baik guys. Ya, itu dia ya kan. Jadi Pak Jokowi ikut berkampanye ya banteng yang kepanasan. Ya kan Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, jadi bebas lah ya kan mendukung siapa-siapa kok jadi panas gitu ya kan. Aduh guys, untuk Jawa Tengah yuk kita dukung siapa-siapa yang dari Jawa Tengah ya. Kita dukung siapa yang didukungnya Pak Jokowi ya. Calon mana yang didukungnya Pak Jokowi ya itulah yang kita dukung ya kan guys. Ya meskipun aku tidak di Jawa Tengah ya, tapi mungkin penonton aku kan banyak juga dari Jawa Tengah ya. Yang dari Jawa Tengah siap menangkan calon nomor urut 2 ya kalau nggak salah ya kan. Bang Lutfi ya. Oke guys,
apapun lah tanggapan kalian ya untuk Banteng ya kan, untuk Pak Jokowi silahkan berkomentar di bawah. Dan ya saya harap ya walaupun gubernur-gubernur di seluruh Indonesia ini kalau boleh yang menang ya yang satu arah dengan pemerintah lah ya kan guys. Satu visi dan misi dengan pemerintah, itu aja lah ya guys. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.